Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Salabila Herianto dengan NIM 21095111053 dari kelas B akan menjelaskan sedikit mengenai penanganan kelahiran pada anak babi. Video ini ditujukan untuk kelengkapan dari tugas mata kuliah manajemen babi tahun 2023. Jadi untuk sebelum saya melanjutkan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak babi, untuk itu sudah saya rangkum beberapa fase dalam penanganannya itu sendiri. Jadi kita memerlukan penanganan pada saat prakelahiran, pada saat kelahiran, dan juga saat pasca kelahiran. Untuk dari prakelahiran sendiri, saya merangkum terdapat 2 poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu tanda-tanda mendekati kelahiran, dan yang kedua yaitu mengenai persiapan kandang sebelum kelahiran. Untuk tanda-tanda mendekati kelahiran itu sendiri, mungkin bisa dilihat bahwa babi akan lebih cenderung atau mulai suka berbaring ataupun berguling karena rasa kontraksi di bagian perutnya, dan juga ambing susunya terlihat mengeras dan besar akibat produksi susu di kelenjar mamainya itu sudah mulai maksimal. Dan juga yang terakhir yaitu bagian vulva akan membesar normalnya atau bisa sampai hingga 4 kali dari ukuran normal. Pembesaran ini sebagai respon dari kontraksi kelahiran seperti itu. Lalu ada persiapan kandang. Untuk persiapan kandang sendiri yang perlu diperhatikan sebenarnya ada satu poin utama yaitu mengenai suhu. Perlu diketahui bahwa anak babi ini hingga 3 hari pertama mereka belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memberikan lampu sebagai penghangat yang dipasang 70 hingga 78 cm dari babi untuk menghangatkan tubuh anak babi seperti itu. Lalu untuk kelahirannya sendiri tentunya perlu adanya pendampingan pada saat kelahiran babi itu sendiri. Normalnya jika babi bisa melahirkan sendiri tanpa manusia pun itu masih alamiah, tapi jika didampingi biasanya dibutuhkan pendampingan mulai dari 2 hingga 3 orang seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu mengenai pasca kelahiran. Memang dari pasca kelahiran ini agak banyak yang perlu diperhatikan. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai memotong tali pusar. Dari memotong tali pusar ini itu sendiri, secara teknisnya biasanya tali pusar akan diikat kurang lebih 2 cm dari pangkal pusarnya itu dengan benang steril. Jadi untuk mengurangi resiko infeksi dari tali pusar itu sendiri. Lalu biasanya tali pusar itu juga bisa dipotong menggunakan gunting atau pisau di bawah ikatan. Jadi setelah diikat, lalu dipotong tali pusarnya, lalu tidak lupa dioleskan iodium tincture keras di tempat pemotongan tali pusar itu. Jadi setelah diikat, dipotong, lalu dioleskan iodium itu tadi agar tidak terkena infeksi seperti itu. Mohon maaf. Sebelumnya setelah memotong tali pusar terdapat memotong gigi. Di sini memotong gigi ini tuh berfungsi untuk mengurangi kelecehan ataupun luka pada anak babi yang lain ataupun pada ambil susu di induknya babi. Jadi biasanya untuk pemotongan gigi pada anak babi biasanya yang pertama yang perlu dilakukan yaitu merestrain anak babi dengan baik dan benar. Biasanya dilakukan dengan satu tangan dan 3 jari, jadi menahan di bagian rahangnya anak babi itu sendiri, dan bagian ibu jarinya itu menekan dari belakang leher. Jadi rahang dari babi itu bisa terbuka saat pemotongan gigi. Lalu ketika salah satu jarinya sudah menekan dan rahangnya terbuka, di saat itu pula gigi babi akan dipotong dengan alat pemotong gigi atau bisa dilakukan dengan alat pemotong kuku biasa seperti itu. Lalu di bawahnya memotong tali pusar, memotong gigi, dan ada memotong ekor. Di memotong ekor ini tuh tidak wajib tapi dianjurkan pula. Biasanya dipotong 3/4 dari panjang ekor atau mendekati pangkal seperti itu. Jadi melihat aliran dari arterinya juga, dari arterinya babi itu sendiri. Selanjutnya setelah memotong tali pusar, memotong gigi, dan memotong ekor, juga ada diperlukan untuk
mengawasi bahwa anak babi itu semua mendapatkan bagian kolostrum yang sama rata seperti itu. Karena dari kolostrum ini itu sendiri mungkin bisa dapat diketahui uh, sebuah maternal immunity atau imunitas yang diturunkan itu dapat didapatkan oleh anak babi dari induknya seperti itu. Contohnya seperti imunoglobulin. Lalu setelah kolostrum juga terdapat penyuntikan zat besi. Jadi penyuntikan zat besi ini itu dilakukan pada saat waktu anak babi itu sudah lahir tentunya sekitar 40 hingga 50 mg zat besi akan disuntikan per mohon maaf 40 sampai 50 mg ini tuh sudah ada di dalam tubuhnya babi. Namun setiap harinya atau rata-ratanya di minggu pertama anak babi ini tuh memerlukan 7 mg zat besi sehingga uh, perlu ditambahkan sekitar 1 sampai 22 mg zat besi ke anak babi di tiap harinya seperti itu. Jadi untuk apa namanya penyimpanan zat besi yang sudah ada di dalam tubuhnya anak babi itu sendiri tidak akan habis dan masih bisa sustain seperti itu. Sebelum terakhir ada penitipan anak babi. Mungkin dapat diketahui bahwa ketika proses kelahiran tidak semua induk babi ini itu uh, masih hidup. Jadi terkadang ada induk babi yang mati ataupun ada induk babi yang tidak dapat menyusui anaknya atau tidak ingin menyusui anaknya. Karena itu diperlukannya penitipan anak babi difungsikan lagi yaitu agar seperti peninjauan yang sebelumnya yaitu pendapatan kolostrum itu sendiri. Jadi harus dipastikan bahwa anak babi mendapatkan kolostrum untuk kesehatan anak babi itu juga seperti itu. Lalu selain penitipan anak babi juga ada pemberian makanan buatan. Makanan buatan ini juga menunjang bagi pertumbuhan anak babi. Jadi tidak hanya penyuntikan zat besi, pendapatan kolostrum yang baik dan benar, dan penitipan anak babi jika induknya mati ataupun tidak ingin menyusui anaknya, pemberian makanan buatan ini pun juga diperlukan untuk semua anak babi seperti itu. Biasanya untuk pemberian makanan buatan dibuatkan dari air susu sapi seperti itu dan sedikit telur mentah. Jadi ada beberapa campuran untuk menunjang untuk menunjang konsumsi dari anak babi itu sendiri, yaitu berupa makanan buatan yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir yaitu sebelum terakhir yaitu memberikan tanda atau nomor. Hal ini sebagai penanda semisal ada anak babi yang mungkin sakit di kemudian hari atau saat kelahiran sudah mengalami kecacatan seperti itu, jadi bisa diawasi lebih lanjut di kemudian hari seperti itu. Lalu untuk pemberian tanda atau nomornya itu bisa menggunakan e-tag atau kalung, kadang juga ada yang menggunakan cap bakar ataupun menggunakan pilok seperti itu. Yang terakhir yaitu kastrasi atau kebiri. Hal ini juga berfungsi untuk mengontrol kelahiran anak babi agar tidak dalam waktu yang berdekatan sehingga induk babi itu sendiri bisa menghasilkan kolostrum yang tepat untuk anak-anak babinya. Baik, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai penanganan kelahiran pada anak babi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.